bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Perkenalkan nama saya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jingga Putri Zahila. Bisa dipanggil Jingga, bisa dipanggil Putri, dan juga bisa dipanggil Dila. Dengan NIM E0F124040 dari kelas B dengan prodi Kesehatan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Citrobacter fraudi, yang mana Citrobacter fraudi ini terdapat pada unggas. Pasti kalian penasaran dong, kenapa sih bisa terdapat pada unggas? Bagaimana sih bentuknya? Dan bagaimana sih definisinya? Apa sih itu Citrobacter fraudi? Kalau penasaran, jangan terlewatkan ya. Tonton terus sampai terakhir. Di sini saya akan menjelaskannya sampai tuntas. Kidong. Citrobacter fraudi. Definisi. Pada unggas, Citrobacter fraudi didefinisikan sebagai bakteri oportunistik yang dapat menginfeksi saluran pencernaan dan penyebaran ke organ lain. Ia dapat ditemukan pada unggas sehat sebagai bakteri komensal, tetapi stres sanitasi buruk atau penyakit lain dapat memicu patogenisitasnya. Adapun pengertian dari Citrobacter fraudi ini yaitu secara umum, Citrobacter fraudi adalah bakteri gram negatif berbentuk batang yang dapat bergerak motil dan termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Klasifikasi ilmiah dari Citrobacter fraudi ini yaitu kerajaan bakteri, filum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Enterobacterales, famili Enterobacteriaceae, genus Citrobacter, dan spesies Citrobacter fraudi. Kita masuk ke ciri-cirinya. Bisa kalian lihat ya teman-teman. Contoh, Citrobacter ada di sebelah kanan. Nah, morfologinya ini berbentuk batang atau basil dengan panjang sekitar 1-5. Motilitas kebanyakan strain bergerak motil berkat flagella peristriknya. Karakteristik pertumbuhannya yaitu mampu tumbuh dengan oksigen ataupun oksigen atau anaerob fakultatif dan menggunakan sitrat sebagai sumber karbonnya. Resistensi antibiotik, salah satu ciri paling signifikan adalah kemampuannya mengembangkan gen resistensi multidrom, yang mana ini menyulitkan pengobatan. Dan penyebabnya, kenapa sih bisa ada di ayam? Karena infeksi oleh Citrobacter fraudi ini sering dipicu oleh penurunan sistem kekebalan unggas akibat stres, misalnya kepadatan kandang tinggi, transportasi atau perubahan cuaca, atau adanya penyakit lain yang mendahulunya. Penyebarannya juga dapat terjadi melalui rute fekal oral dari feses ke mulut. Contohnya, dari air minum yang terkontaminasi oleh feses, lalu diminum oleh hewan lainnya, dan kontaminasi lingkungan seperti pakan, air, dan peralatan di peternakan. Bakteri ini juga bisa mencemari telur, contohnya saat telur keluar dan terkena feses,
dari ayam yang terkontaminasi Citrobacter providi ini, maka saat telur menetas, anak ayam tersebut juga bisa terkontaminasi. Dan juga produk olahan unggas seperti daging yang berpotensi menyebabkan strain resisten antibiotik pada manusia bersifat zoonosis. Penyebaran resisten ini diperparah oleh pengguna antibiotik yang berlebihan di peternakan. Gejala yang terdapat pada unggas, jika unggas tersebut terkena Citrobacter providi, yaitu contohnya gangguan pencernaan, di mana diare, pendulan nafsu makan, dan berat badan berkurang. Dan juga penurunan produktivitas seperti penurunan produksi telur pada ayam petelur atau pertumbuhan yang lambat pada ayam pedaging. Dan juga gejala penapasan jika terjadi infeksi sekunder, suaranya ngorok, bersin, dan keluarnya cairan dari hidung. Dan juga gejala sistematik, di mana infeksi berat bisa menyebabkan septicemia, infeksi darah, yang dapat berakibat fatal bagi unggas. Pencegahan Citrobacter providi ini juga bisa diatasi dengan sanitasi kandang, yaitu menjaga kebersihan kandang, pakan, dan air minum secara rutin, dan manajemen peternakan yang baik, mengurangi stres dengan memastikan kepadatan kandang yang ideal, ventilasi yang baik, dan suhu yang sesuai. Penguatan sistem imun juga memberikan pakan berkualitas dan jika perlu, suplemen yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh unggas. Bisa juga biosecurity, yang menerapkan biosecurity ketat untuk mencegah masuknya patogen dari luar. Dan yang terakhir, penggunaan antibiotik yang bijak, menghindari penggunaan antibiotik secara berlebihan untuk mencegah resistensi. Pengobatannya bisa melalui terapi antibiotik. Penggunaan antibiotik harus bijaksana dan sesuai rekomendasi dokter hewan berdasarkan hasil uji sensitivitas. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat mempercepat resistensi. Dan manajemen pendukung seperti perbaikan manajemen peternakan, seperti meningkatkan sanititas, ventilasi, dan mengurangi stres sangat penting untuk mendukung pemulihan dan pencegahan penyebaran. Kesimpulannya, Citrobacter providi adalah bakteri oportunistik yang dapat menginfeksi unggas, terutama kepada sistem kekebalannya melemah akibat stres atau kondisi peternakan yang buruk. Bakteri ini mudah menyebar melalui jalur fekal oral dan telah mengembangkan gen resistensi antibiotik, menjadikannya tantangan serius dalam industri peternakan. Oleh karena itu, peternakan utama dalam pengulangannya adalah pencegahan melalui perbaikan sanitasi, manajemen peternakan, dan penerapan biosecurity yang ketat. Aku duwe kanca kompak tapi kaya buta. Saben dina mung ngelek-ngelek itu ngetangga desa. Saiki kowe ameh kepiye apa malah kowe ngejak single aku. Rupamu panjang waku, patramu kaya wasu. Saiki kowe ndene, aku tetep nang kene. Dari papuran musuh, tak kowe mampu. Kene tak semedas, go palu. Mut dasare kemelinting kowe. Em vô nhà thương, em vô nhà thương, em vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình, toan tình mình tình tan tan tan.